Kita kemarin sudah membahas tentang al-hikdu, yaitu dendam, yaitu huwa itmarusu wal hirsu alal idza, menyembunyikan niat buruk dan berambisi untuk menyakiti. Ini dendam, ya. Dan dendam ini disebabkan satu, yaitu al-ghadab, yaitu amarah, ya, jengkel. Wa yatba'uhu samanu khisalin, dan akan diikuti 8 hal muharramah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah, ya. Yang pertama adalah hasadul mahqudi alaih, dengki terhadap orang yang didendami. Ada rasa dengki, insya Allah akan menjadi kajian kita di malam hari ini. Dan kajian dengki ini berbeda dengan kajian-kajian yang lain, Bapak Ibu hadirin, karena kajian dengki ini hampir ada di setiap kita, ya. Kemudian wasyamatatu bi musibatihi, merasa senang atas musibah yang menimpanya, itu karena dendamnya. Wa hujruhu wa intawaddatuhu, mengacuhkan atau cuek mesti dia telah berbuat baik. Wal i'radu an istighari lahu, berpaling, ya, darinya karena memandang rendah. Wa takallamu fihi bil fahsyi kahtiyabihi wa ifsha'i sirrihi, berkata keji, ya, berkata keji itu bisa misuh-misuh, Pak, ya, bisa misuh-misuh atau bisa macam-macam, ya, seperti menggunjing dan menyebarkan rahasianya. Yang keenam, wa muhakatuhu istihza'an bihi, meniru tingkah laku maupun yang biasa, ya, misalkan kukur-kukur itu biasanya dalam rangka melecehkan. Yang ketujuh, wa iza'uhu bima yu'allimu badanahu, menyakiti anggota badannya. Yang terakhir, wa man'uhu haqqahu ka'alla yaqdiyahu dainahu, menahan haknya seperti enggan untuk nyarutang, ya, nyarutangnya ditunda-tunda. Ini kemarin sudah kita bahas, alhamdulillah, dan kita hari ini, malam ini insya Allah akan membahas al-hasadu, yaitu dengki, ya. Di dalam Taisirul Khalaq disebutkan yang namanya dengki adalah tamanna zawalan ni'mati anil ghair, mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang lain, ya, mengharap hilangnya nikmat dari orang lain, ya. Jadi kalau bahasa sederhananya itu, kalau orang lain kena musibah dia bahagia, senang. Kalau orang lain mendapat nikmat dia susah, ya. Itu berarti ada satu penyakit yang namanya penyakit dengki atau penyakit hasad. Wa amma tamanna mislu malil ghair fayusamma ghibthah, adapun berharap untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain itu disebut dengan ghibthah, ya, disebut dengan ghibthah, ya. Ghibthah ini diperbolehkan, nanti kita jelaskan sedikit tentang ghibthah. Walaysat bimatmumatin bal hiya matlubatun li'annaha sababun liktisabil khisalil hamidah. Ghibthah bukan hal yang tercela, bahkan sifat ini menjadi sifat yang hamidah, yang dianjurkan karena bisa memicu seseorang untuk memperoleh sifat yang terpuji, ya, sifat hamidah, sifat yang terpuji. Nanti kita berikan beberapa contohnya. Kemudian di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan al-hasadu huwa al-bughdhu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Dengki atau hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan seseorang, ya, keadaan baik yang ada pada orang yang dihasadi. Ini di dalam Majmu' Fatawa, ya, hampir sama dengan yang berada di dalam Taisirul Khalaq, ya. Jadi
Walidha qala Rasulullah al-mu'minu yuhbitu wal munafiqu yahsudu. Oleh karena itu seorang mukmin itu mempunyai sifat ghibthah, sedangkan orang munafik itu mempunyai sifat hasad, ya. Jadi ghibthah itu Bapak Ibu hadirin ini sifat yang baik, ya, yang bagus. Ada keinginan, misalkan salah satu keinginannya adalah ada orang punya harta dan ternyata harta itu melimpah dan ternyata harta itu digunakan untuk, ya, untuk sedekah, untuk kegiatan yang ma'ruf dan lain sebagainya. Nah, kita ngangen nih Pak, kita pingin kalau saya kaya, saya juga akan melakukan hal yang seperti itu, begitu Pak. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, itu pahalanya orang yang ngengeni tadi, ketika ada orang menggunakan kenikmatannya untuk kebaikan, itu pahalanya sama Pak. Ya, pahalanya sama. Jadi tanpa dia miliki kenikmatan tadi, tapi dia mengharapkan ketika misalkan selain harta, misalkan bisa baca Quran. Ya, ternyata ada orang dikaruniai oleh Allah, dia bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Ya, dengan fasih, dan dia baca setiap malam, sore hari, pagi hari, siang hari dia baca. Kemudian orang tadi yang bacaannya masih ya tak, ya tak itu terbata-bata. Ya, maka dia mengatakan seandainya kok saya bisa baca seindah dia, maka saya juga akan membaca siang, malam, sore, pagi hari juga akan membaca. Begitu Pak, itu pahalanya sama dengan orang yang tadi. Ini namanya ghibthah. Ya, namanya apa? Ghibthah. Ya. Kalau dengki itu tamana zawalan nikmah. Kalau dengki itu dia tidak mampu, ya, untuk mendapatkan sesuatu, sehingga dia kalau tidak mampu maka dia mengharapkan hilang nikmat dari seseorang tadi. Dan di situ yang disebut dengan dengki atau hasad, ya. Wa asbabul hasadi salah satun. Adapun sebabnya, ya, sebab orang kok bisa dengki begitu Pak, ya. Ada orang beli kendaraan baru, kita lihat kendaraannya, ternyata komentarnya jelek Pak. Ya, tetangga kita beli motor baru, misalkan motornya GL sekarang masih ada Pak? Masih, ya. Harganya berapa sekarang GL itu? Mungkin mahal, ya, karena itu termasuk motor yang antik, ya, sekarang, ya. GL terus Astrea, ya. Astrea Honda itu Pak, ya, yang tahun 93 atau tahun berapa itu? 93 atau 94 itu. Itu mungkin sekarang mahal, ya, karena antiknya tadi. Mungkin orang beli motornya bagus, ya, misalkan Vario atau apa yang terbaru begitu. Ketika orang kok ada tetangga kita beli, kok kita kemudian merasa tidak enak Bapak Ibu hadirin, merasa tidak enak. Itu penyakit Pak, yang namanya penyakit dengki. Tonggone tuku motor, lihat komentarnya paling utang gitu misalkan, ya, itu paling utang, itu nanti setoran, nah, gitu. Misalkan begitu, itu kan nggak enak itu Pak. Nah, itu kalau sampai terucap dan sampai kok dia berbuat sesuatu yang mencelakakan tadi, maka ini bisa menjadi dosa, ya. Nanti orang dengki itu ada 4 keadaan. Salah satu keadaannya dia cuma merasa saja. Kalau dia cuma merasa saja Pak, merasa tidak enak begitu, dan dia berusaha tahan, dia sabar, dia berusaha menerima begitu Pak, ini belum sampai perbuatan dosa, ya, belum sampai dosa. Tapi kalau sudah komentar, sudah menyebut kejelekannya, sudah dan lain sebagainya, maka ini sudah mulai masuk ranah dosa, dan ini bisa menghancurkan seluruh amal soleh yang sudah dilakukan. Itu orang dengki. Sebab yang pertama adalah baghdul mahsudi li fadilatin dhahirat minhu au ni'matin saqahallahu ilaih. Yang pertama adalah sangat membenci, ya, sangat membenci. Kalau suka jangan, kalau cinta jangan terlalu cinta, kalau benci jangan terlalu benci, ya. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghiduka yauman ma, ya. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja,
karena bisa jadi dia akan menjadi musuhmu di suatu hari nanti. Ya, dan bencilah ya kekasihmu sekedarnya saja, bencilah orang lain sekedarnya saja, karena bisa jadi dia akan menjadi ya kekasihmu di kemudian hari. Ini kaidah yang dibawakan oleh Nabi SAW. Kita tidak boleh berlebihan di dalam masalah senang dan benci. Maka yang menyebabkan pertama orang itu dengki, itu sangat membenci kepada orang lain yang dihasadi. Orang yang hasad itu namanya hasid, Pak, dalam bahasa Arab. Dari kata hasada yahsudu. Orangnya namanya hasid, yang dihasati namanya mahsud. Ya, mahsudun itu yang dihasati. Orangnya hasid. Yang hasid hidupnya tidak tenang, yang mahsud itu secara duniawi bisa kena, Pak. Ya, secara duniawi itu bisa berdampak. Makanya nanti ada ya, ada hadis Nabi SAW, nanti akan saya ceritakan. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk zikir pagi dan zikir sore dengan membaca 3 surat Kulhu, Al-Falaq sama An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Di Al-Falaqnya itu ada wa min syarri hasidin idza hasada, wa min, dan dari syarri, syarr kejelekan, keburukan, hasidin orang yang pendengki, idza hasada apabila dia mendengki. Ya, berarti ada dampaknya orang yang mendengki tadi kepada orang yang didengki. Ya, kalau pendengki jelas sudah susah dulu. Mungkin ketika orang didengki, Pak, dia belum tentu kena langsung, tapi yang mendengki sudah pasti kena. Apa yang kena? Yang tercabut adalah kebahagiaannya, Bapak Ibu hadirin. Orang pendengki itu, Pak, itu paling tidak seneng, paling gedeng ketemu sama orang yang didengki, bener? Ya, ketemu gitu, Pak, astagfirullah. Ya mending masih astagfirullah, Pak, ya. Ketemu itu rasanya nggak seneng, Pak. Ya, berarti sebelum dia itu mengenai orang yang didengki, maka dia merasa dicabut oleh Allah kebahagiaannya dulu. Ya, pertama dicabut dulu, Pak, gelisah dulu. Kadang orang yang didengki makanya sedang makan enak, Pak. Yang mendengki belum tentu makannya enak. Kenapa? Mikir, aduh ketemu kayak lagi mangan yang ini juga. Pindah dia, Pak, bisa jadi, Pak. Ya, pindah tempat itu loh, Pak. Ya, nggak jadi enak. Yang didengki, Pak, bisa tidur nyenyak. Pendengki susah tidurnya, Pak. Keleng-keleng gitu, kurang ajar dia memang. Oh gitu, Pak. Biasanya begitu, Pak. Makanya orang pendengki dan yang didengki itu nanti ada kena dampaknya, tapi sebelum dampaknya itu kena kepada orang yang didengki, itu sudah mengenai dulu orang yang dengki. Pilih yang dengki apa didengki, Pak? Jangan dipilih semua ya, bukan pilihan. Ya. Jadi sebabnya adalah kebencian yang terlalu, ya, karena kelebihan yang ada pada dirinya atau kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya, diberikan saudara kita mungkin entah ini dan ini, bisa lingkup keluarga, bisa lingkup siapapun, Pak. Ya, kedengkian itu bisa pedagang dengan pedagang, bisa petani dengan petani, bisa santri dengan santri, bisa ustadz dengan ustadz, dan biasanya satu profesi, pengusaha dengan pengusaha, ibu-ibu dengan ibu-ibu, ya kan? Ibu-ibu lihat ya, gelangnya kuning gitu kan, gelang. Yang satu nggak kalah, sodol gitu kan, mohon maaf Bu. Kalau di sini nggak ada Bu ya, di sini solehah semua. Ya. Jadi kadang begitu, Pak. Ya. Yang kedua sebabnya adalah tawafukul mahsudi fil fadli bihaitsu ya'jizul hasidu anil wusuli ilaih. Orang yang dihasadi, ya, mahsud, orang yang dihasadi itu memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan dengan yang hasad kepadanya. Ya, sedangkan yang hasad tidak mampu meraih keunggulan tersebut. Ya, ini hampir mirip-mirip dengan yang di atas, tapi ini berbeda, Pak. Ya, kemampuan
Dan mohon maaf Pak, kemampuan kita dalam menghafal Al-Quran pun beda-beda Pak. Ya beda-beda. Dan itu bisa terjadi ya, antara satu santri dengan santri yang lain itu saling mendengki, bisa terjadi Pak. Yang satu hafalannya cepat misalkan, yang satu hafalannya tidak cepat misalkan ya, hafalan biasa saja, itu bisa saling dengki Pak. Bagaimana caranya untuk dengki? Nanti dia akan kelihatan ketika santri tadi prestasinya merosot, misalkan hafalannya lupa-lupa begitu. Nah kok temennya itu senang Pak, itu bagian dari rasa dengki yang tersimpan tadi. Ya itu harus segera kemudian diobati. Kemudian yang ketiga adalah syuhul hasadi bil fadhaili wa yasudu kullaman nalahu khairun. Ya, yaitu sifat kikirnya pendengki. Ya, orang yang hasad atau pendengki atas kelebihan yang dia miliki menyebabkan dia merasa iri kepada siapa saja yang mendapatkan kebaikan. Ini penting Pak. Jadi kikir ya, misalkan gini Pak ya, ada orang sukses ya, sukses dalam kategori sukses itu dunianya ya, dunianya sukses, akhiratnya juga sukses. Artinya dia rajin ibadah. Tapi ketika ditanya misalkan sama teman-teman begitu, ini gimana rahasianya kok bisa ini jalan begitu, dia sembunyikan itu Pak. Ya, dia sembunyikan, bukan hal yang harus sembunyikan yang disembunyikan. Mungkin ada beberapa yang harus disembunyikan, tapi kadang tips-tips itu harus disebarkan karena ini bagian daripada ilmu. Itu dia sembunyikan. Lah kok ternyata ketika dia sembunyikan, ternyata ada yang menemukan gitu loh Pak. Menemukan bukan dari dia, tapi dari orang lain, atau mungkin dia belajar hasil proses belajar sendiri. Maka ini bisa jadi orang ini jadi sebab dia dengki kepada orang tersebut. Ya, jadi dengki sama orang tersebut ya. Jadi ini beberapa sebab ya, 3 sebab yang menyebabkan orang itu menjadi pendengki. Saya kisahkan tentang satu hadis, hadisul ifki judulnya Pak. Ifki itu maksudnya di sini hadis dusta. Ini yang melatar belakangi turunnya surat An-Nur ayat 11 sampai 20 yang berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika ikut berperang bersama Nabi, perang Bani Mustalik, yang di situ Aisyah radhiyallahu anha, beliau setelah selesai perang pulang ke Madinah, di tengah perjalanan istirahat, beliau kemudian keluar dari tandu yang di onta itu ya, ada onta biasanya ada tandunya. Kemudian beliau keluar untuk keperluan. Ternyata ketika pulang ke tandunya, beliau kehilangan kalung. Ya, kehilangan kalung ini sudah masyhur sekali ya. Nah, setelah kehilangan kalung, kemudian beliau keluar dari tandu, dicari Pak. Setelah ketemu, ternyata sampai ke tempat semula, rombongan Nabi dan para sahabat itu sudah kembali ke Madinah. Ya, sudah kembali ke Madinah. Maka pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha, dia cuma duduk di situ Pak, nunggu rombongannya menyadari dan kembali lagi jemput. Ternyata di situ ada sahabat namanya Sofwan bin Al-Mu'attal. Ya, Sofwan bin Al-Mu'attal ini dia menjadi tim penyapu. Tim penyapu itu biasanya di belakang ya. Setelah selesai semua dia baru datang. Nah, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia mengenali Bunda Aisyah, kemudian untanya disuruh derum, kemudian disuruh naik Pak. Sampai di kota Madinah, maka yang paling getol mencari-cari isu itu adalah orang munafik. Ya, salah satu tokohnya adalah Abdullah bin Ubay ibnu Salul bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh munafik di zaman itu Pak. Dia mulai mengembuskan kabar-kabar fitnah ya, antara perzinaan Sofwan bin Mu'attal dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini berawal dari kedengkian Pak. Ya, berawal dari kebencian, kedengkian kepada Nabi SAW, sehingga tersebar Pak sampai di seluruh kota Madinah pada waktu itu. Ya, yang jadi fitnah, yang terfitnah adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal.
Ternyata Pak, orang yang dengki tadi ya kepada si pendengki tadi itu ternyata bisa menghasut ya. Orang yang hasad pendengki itu bisa menghasut orang-orang solih untuk ikut mendengki ya, atau untuk ikut memusuhi Pak. Ada beberapa sahabat Nabi SAW seperti Misah bin Usasah ya, sepupu Abu Bakar As-Siddiq, juga Hasan bin Sabit, Hamnah bin Jais bintu Jais. Ini Hasan bin Sabit ini Pak, itu beliau adalah penyairnya Nabi. Ya, kalau sekarang itu bagian medianya Rasulullah Pak. Karena syair pada zaman itu berfungsi sebagai media di zaman kita hari ini. Yaitu namanya Hasan bin Sabit. Ini sahabat soleh Pak. Ternyata termakan isu dari orang-orang munafik tadi yang punya rasa dengki tadi, dan dia ikut menyebarkan berita itu Pak. Ya, ikut menyebarkan berita itu sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh itu Pak, wahyu tidak turun. Rasulullah juga sampai bingung, dan ya para sahabat juga mereka sudah bercerai-berai dalam isu masalah ini. Kemudian Allah menurunkan ayat surat An-Nur ayat 11 sampai 20 yang isinya tentang innalladzina ja'u bil ifki ya usbatun minkum la tahsabuhu syarron lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong maka terkenal dengan hadisul ifki ya, yaitu berita bohong ya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk, bahkan itu adalah baik bagimu ya. Ini surat An-Nur ayat 11 Pak. Nanti jenengan buka di rumah, baca surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Ini adalah bantahan Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan Ibunda Aisyah dari perzinaan dengan Sofwan bin Mu'attal. Ya. Sampai kemudian Pak, ada namanya Misah bin Usasah. Ya, Misah bin Usasah ini adalah sepupunya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sepupunya Abu Bakar As-Siddiq. Ini juga terpengaruh dengan orang yang hasud tadi, suka menghasut tadi Pak. Dia termasuk terpengaruh. Dia ikut menyebarkan berita bohong itu, hadisul ifki tadi, kepada sahabat-sahabat yang lain sampai meluas. Didengar setelah ayat ini turun, ternyata Abu Bakar As-Siddiq ya, sepupunya Misah bin Usasah ya, yang setiap bulannya itu dimukafai Pak. Dimukafai itu dicukupi, perekonomiannya dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq, bantu sepupunya yang bernama Misah bin Usasah. Tapi ternyata Abu Bakar As-Siddiq mendengar Misah bin Usasah itu juga ikut andil menyebarkan hadisul ifki, berita bohong tadi. Maka Abu Bakar As-Siddiq bersumpah Pak, mulai hari ini saya tidak akan memberikan nafkah kepada sepupu saya itu Pak. Maka turun ayat di surat An-Nur ayat yang ke-22. Ya, ini kalau yang ayat 11 sampai 20 kaitan dengan Aisyah ya, dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ayat yang ke-22 ini sumpahnya Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak memberikan nafkah lagi, memberikan sedekah lagi kepada sepupunya ya, gara-gara tadi ikut menyebarkan berita bohong tadi. Maka turun ayat wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil kurba wal masakina wal muhajirina fisabilillah. Ya, ini teguran Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah orang-orang yang diberikan kelebihan, diberikan kemampuan, diberikan keluasan rezeki untuk berhenti dan tidak memberikan ya nafkah atau sedekah kepada karib kerabat, kepada orang miskin, kepada muhajir, orang-orang yang berhijrah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu, maka berilah maaf kepada mereka. Ya, disuruh memaafkan Pak. Ya. Allah tuhibuna ayaghfirallahu lakum. Kemudian Allah mengatakan, apa kamu tidak senang kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosamu? Maka pada saat itu Pak, ayat ini turun, maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian kembali beristighfar dan kemudian tetap memberikan nafkah atau kafaah terhadap sepupu tadi yang ikut terhasut oleh orang-orang yang dengki tadi. Ini sekilas
dampak Pak orang-orang dengki, dampak kedengkian. Jadi yang kena dampaknya ternyata bukan hanya orang yang jelek Pak, tapi juga orang yang solih itu bisa kena dampaknya. Ya, ini hadis ini sangat penting sekali dan sering dibahas ya, hadisul ifki namanya. Kemudian bagaimana cara menghadapi pendengki? Ya, ada beberapa cara untuk menghadapi para pendengki. Yang pertama adalah jangan beritahukan kepada orang yang suka hasad tentang kenikmatan yang kita miliki. Ya, dirahasiakan kenikmatan kita. Ya, kalau ada misalkan saudara atau teman kita atau siapapun gitu ya, kemudian kok ternyata dia tidak senang dengan kita dan kita tahu Pak, paham kan, kalau aku senang nek aku dapat nikmat begitu, maka jangan tampilkan dan tampakkan nikmat kita di depannya. Kalau bikin status nikmat, maka dia di blok biar nggak bisa lihat status kita. Bukan malah ditampilkan Pak. Lah saya kena dia, dia lihat statusku. Biasanya malah gitu Pak. Nah ini orang yang dengki malah tambah dengki nanti Pak. Ya, ibu-ibu ya. Jadi jangan diberitahukan nikmat kita. Kadang kita malah siarkan ya, malah update status itu kan kenikmatannya. Jadi orang yang dengki malah tambah dengki. Ya, ini salah satu caranya. Sebagaimana pelajaran Nabi Yakub alaihi salam yang melarang putranya, siapa putranya Nabi Yakub? Yusuf alaihi salam untuk tidak menceritakan tentang apa? Ru'yat mimpimu. Ini kenikmatan, Pak. Ya, maka Allah mengatakan qala ya bunaya la taksus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Saudara kandung apa saudara tidak kandung? Hah? Saudara kandung. Ternyata saudara kandung itu juga bisa ada kedengkian Pak, muncul kedengkian musuhnya. Ya makanya di dalam kisah Yusuf dan lain sebagainya Pak, itu hampir ya dari awal sampai akhir Yusuf dicelakai siapa? Saudara kandung. Ya karena apa? Dengki Pak, kedengkian. Ya setelah Nabi Yusuf bercerita kepada bapaknya ya bunaya, ya bapaknya kemudian ngomong ya bunaya la taksus ru'yaka ala ikhwatika, jangan kamu ceritakan ini kepada saudaramu, laka kaida fayakiduna laka kaida, nanti mereka akan membuat makar, ya akan mencelakanmu. Inna syaitona lil insani aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Maka kenikmatan itu tidak diceritakan, jangan diceritakan kepada setiap orang, termasuk mimpi Pak. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan ar-ru'yal hasanatu minallah, mimpi yang baik ya, mimpi yang indah itu minallah, dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddisu bihi ila man yuhib. Jika di antara kalian itu bermimpi, mimpinya itu mimpi indah, janganlah menceritakannya selain kepada orang yang menyukai saja. Jadi tidak semua orang kita ceritakan tentang mimpi kita Pak. Ya, kenapa? Karena bisa menjadi kedengkian, munculnya awal kedengkian. Ya, dan ini disunahkan. Wa idza ra'a ma yukrahu falyata'awud billah, dan jika ternyata mimpimu itu adalah mimpi buruk, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, billahi min syarriha, dari kejelekannya. Wa min syarri syaitani falyakful salasan wala yuhadisu biha ahadan fa innaha lan tadurruhu. Ya, kemudian meludahlah sebanyak 3 kali jika mimpinya buruk. Meludah 3 kali dan jangan menceritakan hal tadi kepada seorang pun, karena mimpi tersebut tidak akan memberikan mudarat ya orang yang bermimpi tadi. Disunahkan untuk ludah 3 kali ke sebelah kiri. Ternyata mimpi ibu-ibu, mimpi bangun, ludahnya bukan ludah bukan ya, tapi ludahnya ludah angin ya, ludah angin tahu gitu Pak, gitu.
bukan cuk itu suaminya kedonan wanya. Iya, bukan yang ludah besar tapi ludah angin. Ya, ke sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri ludahnya. Itu namanya ludah angin ya, bukan ludah keluar betul-betul ludah enggak. Ya. Jadi sunnahnya kalau mimpinya indah diceritakan kepada orang yang kita tahu, kalau kita ceritakan mimpi tadi itu dia akan bahagia. Kalau mimpinya buruk tidak boleh diceritakan kepada siapapun ya. Ini kaitan dengan mimpi. Ya, ini yang pertama, jangan beritahu nikmat kita kepadanya. Kemudian yang kedua adalah tabah dalam menghadapi orang yang dengki. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surat Hajj, "Dzalika wa man aqaba bimisli ma uqiba bihi." Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita, kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah Maha Besar, Maha Benar, Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun. Surat Al-Hajj ayat 60. Harus sabar ya. Sabar dengan pendengki itu. Sabar itu ada 4 ya. Ada 3 atau 4? Ada 3 atau ada 4 sabar itu? Sabar dalam ketaatan, sabar tidak berbuat maksiat, yang ketiga sabar menghadapi qadha, ketetapan Allah ya, bisa musibah, bisa dan lain sebagainya. Al-Hajj ayat 60. Harus sabar ya. Sabar itu nggak usah ngomong Pak ya, aku kalau ya sabar, nggak usah ngomong ya. Itu kalau sudah kadung ngomong itu udah nggak sabar itu Pak. Ya udah sabar aja lah. Khudil afwa wa'mur bil urf wa'rid anil jahilin, kan dalilnya begitu. Khudil afwa, ambillah maaf, udah dimaafkan aja. Khudil afwa wa'mur bil urf ya, kemudian beramar ma'ruf lah, ngajak kebaikan. Wa'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Orang jahil itu orang-orang yang suka itu ya, yang berpenyakit, atau orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memikirkan akhirat. Kemudian yang ketiga adalah berbuat baik kepada orang yang didengki Pak. Bayangkan Pak ya, ada kita berbuat baik kepada orang yang dengki kita, bisa enggak kira-kira? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Ini ada di dalam Quran surat Fusilat 34 sampai 36 ya. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Idfa billati hiya ahsan. Ya, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang di antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Jadi orang dengki itu kalau dicepaki Pak, dikasih hadiah, dikasih ini dan lain sebagainya gitu Pak, nanti akan terjadi keakraban ya, akan terjadi keakraban. Tapi ini butuh kesabaran Pak, karena kadang sudah dikasih hadiah, sudah dikasih apa, bisa tetap koyo kuwe ono Pak, model koyo ono ya, sudah diapiki ya masih tetap ada juga ya. Jadi ini butuh proses, kembali ke poin 2 tadi, yaitu butuh kesabaran dalam menghadapinya. Kemudian yang berikutnya, orang yang hasad itu mandi ya, dan airnya disiramkan pada orang yang kena hasad. Ini kaitan dengan ain Pak ya, kaitan dengan ain, kebaikan ya, tentang kelebihan kebaikan ya, bisa jadi kena ain. Salah satunya misalkan bercerita tentang kelebihan, kemarin saya dagang jualan ini, ternyata lakunya Masya Allah Pak. Itu biasanya besok hari sudah nggak laku lagi Pak
Ya, besok hari tiba-tiba sepi gitu. Apa sebabnya? Bisa jadi ain. Orang yang diajak cerita atau orang yang mendengarkan tadi Pak tidak suka. Ya, tidak suka, akhirnya kena dampaknya. Ya, dampaknya. Kata Nabi, al-ainu hakun. Ain itu adalah nyata. Qadara sabaqat hul ainu wa idastuhsiltum faghsilu. Segala sesuatu yang terjadi dengan takdir, termasuk pula ain terjadi dengan takdir. Apabila kalian diminta untuk mandi karena memberi dampak ain, ya ini salah satu yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Imam Muslim. Ya. Yang berikutnya adalah meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang orang-orang yang hasad tadi. Ini hadis tadi Pak yang kita suruh untuk berdoa, zikir pagi, zikir sore ya, dari Mu'ad bin Abdullah. Pada malam yang hujan dan sangat gelap, kami meminta Nabi SAW agar mau mendoakan kebaikan untuk kami. Kami pun mendapati beliau mengucapkan, ucapkanlah. Ya, kemudian Mu'ad bin Abdullah, aku tidak mengucapkan apapun. Beliau mengatakan lagi, ucapkanlah. Aku pun tidak bertanya apa yang mesti aku ucapkan. Beliau mengatakan, kul huwallahu ahad. Ya, kul katakanlah, kul huwallahu ahad. Kemudian wal muawwidzatain hina tumsi wa tusbihu salasa marratin takfika min kulli syai'. Ya, bacalah surat Al-Ikhlas lalu surah Al-Muawwidzatain ketika petang dan pagi sebanyak berapa kali? 3. Sesuatu. Ini yang tadi saya suruh untuk berdoa dengan 3 surat tadi ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Pagi hari setelah sholat subuh dibaca berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ini salah satu perlindungan kita Pak terhadap orang-orang yang pendengki ya, terhadap pendengki. Ada yang sudah merutinkan Pak ya? Biasanya malah ditambah dengan yang lain. Lalu bagaimana cara penyembuhannya? Ya, cara penyembuhannya orang yang punya rasa dengki Pak. Ya, ini bukan yang pendengkinya ya, bukan yang didengki. Yang pertama adalah at-tamassaku bidin. Ya, cara penyembuhannya pertama adalah berpegang teguh kepada agama. Ya, agama Allah. Dan orang al-mutamassiku bidini kal qabidi alal jamar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya'ti zamanun ala nasi, akan datang suatu zaman orang yang berpegang teguh ala dini kepada agama Allah itu seperti kal qabidi alal jamar, seperti memegang apa? Memegang bara api, bukan memegang roti ya. Memegang bara api Pak. Bara api bisa jadi Pak, kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Banyak omongan tetangga yang masuk telinga kanan, tidak keluar dari telinga kiri, itu kan? Ya, kadang ya, jadi tidak nyaman intinya. Dan orang yang berpegang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala Pak, itu seperti orang yang aneh, bisa jadi begitu. Ya, kenapa? Masyarakat itu ya mereka melakukan satu kemaksiatan yang sama, dia tidak melakukan sendiri. Dan biasanya orang yang baik itu orang yang jahat biasanya akan terasa
asing, ya akan terasa asing. Jadi kalau orang-orang itu sering mengatakan men podo umume, Pak. Tapi kalau orang yang bertamasaku bidin, orang yang berpegang teguh kepada Allah, itu bukan begitu simbolnya. Ya, ada hujahnya apa tidak begitu. Tamasaku bidin, berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua adalah perhatikan dampak buruk dari hasad atau dengki. Dampak buruknya di dunia sudah tidak tenang, Bapak Ibu hadirin. Tidak ada pendengki yang hidupnya nyaman, tidak ada. Ya, tidak ada rumus dan kamusnya pendengki hidupnya tenang, hidupnya nyaman, itu tidak ada. Pendengki itu di mana-mana susah, Pak. Ya, apalagi ya kalau kemudian berjumpa ya dengan orang yang didengki, itu susah sekali. Ya, maka memperhatikan dampak buruknya itu di dunia. Di akhirat dampak buruknya apa? Ya, amal-amal solihnya akan dihapus oleh Allah, ya seperti api yang membakar kayu, lenyap semuanya, tinggal abunya saja. Ya, amal solihnya habis semua. Kemudian yang ketiga, ar-ridho bil qadha wal qadar. Ya, cara yang ketiga adalah dia harus mempelajari tentang bab qadha dan qadar. Ya, kadang ada anak yang tidak rajin belajar, Pak. Dia santai, leha-leha. Ternyata setelah ujian dapat pengumuman lulus juga, Pak. Ya kan? Karena itu bagian dari takdir juga. Ini bagian qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah buntang-banting tidak lulus juga. Ya, jadi itu bagian dari. Jadi kalau Allah sudah memilihkan untuk kita, Pak, maka tidak ada yang bisa mengubahnya. Maka kita hanya diberikan oleh Allah dua kesempatan, bersabar. Bersyukur sama bersabar lebih mudah yang mana, Pak? Hah? Bersabar apa bersyukur? Ibu-ibu lebih mungkin. Kalau kisahnya Nabi Ismail alaihissalam mau disembelih sama bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu jawabannya ya abatif al matukmar satajiduni insyaallahu minas sobirin. Ya, wahai bapak, kamu akan mendapatiku itu. Ya, itu kesabarannya tingkatnya begitu. Jadi sabar sama syukur kira-kira berat mana, Bapak Ibu hadirin? Berat sabar apa berat syukur? Berat sabar ya, atau berat syukur? Kalau berat sabar, Bu, kita kena musibah, kita bersabar itu sudah. Ya, tapi kalau orang diberikan bersyukur, nikmat apa yang sering tidak kita syukuri, Bapak? Sehat, nikmat waktu sempat. Ya, sempat itu bukan waktu luang. Ya, nah, pengangguran itu, Pak, bukan waktu luang. Maksudnya waktu sempat itu ada amal kebaikan, kita ambil kesempatannya itu loh, Pak. Ada amal soleh, kita ambil. Badiru bil a'mali, itu kan, bersegeralah kalian untuk beramal, gitu kan. Jadi begitu, bukan waktu luang kemudian nganggur, kosong ini waktunya gitu terus nggak bersemendak. Bersyukur, mana kualitasnya dengan bersabar yang lebih baik? Kualitasnya mana, Pak, yang lebih unggul? Bersyukur atau bersabar, Bu? Nah, bersabar atau bersyukur, Pak? Iya, Pak, baik semua.
Iya, lebih berkualitas. Tidak semua orang diberikan kenikmatan bisa bersyukur. Bu, orang kena musibah, Bu, lah mau ngapain lagi kalau nggak bersabar? Mau, tapi kalau bersyukur Pak bisa milih, Pak. Ya, kadang kita syukur nggak ya, itu kan bisa pilihan, Pak. Tapi kalau orang bersabar, Pak, kena musibah, misalkan jatuh dan lain sebagainya, wes takdire, Pak. Lebih mana jatuh, kemudian menjawabnya alhamdulillah. Ya, kadang ada orang jatuh alhamdulillah, Pak. Kenapa? Jatuhnya masih ringan itu kan. Wa alam bisawab. Ya Allah, waktunya habis, tinggal 1 menit lagi. Bapak Ibu hadirin jamaah semuanya yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Inilah tentang hasad ya, tentang dengki, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari dengki, Pak. Karena dengki itu sebelum mengenai orang yang didengki, ternyata para pendengki sendiri. Sebelum sampai mudaratnya sampai kepada yang didengki, itu terakhir kita tutup dengan membaca doa. Hamdan syakirin hamdan na'im. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidina fi Palestina mansurhum Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma